Perkenalkan, nama saya Ainan Siti Aisyah, perwakilan dari kelompok 1 yang akan mewakili untuk berpresentasi. Oke. Kali ini saya akan mempresentasikan apa yang telah teman-teman saya rangkum dan apa juga yang telah teman-teman saya review dari beberapa jurnal. Oke, yaitu tentang pembahasan pengawetan pangan dengan metode radiasi. Sebelumnya saya akan membahas apa sih pengawetan bahan pangan itu. Nah, pengawetan makanan itu atau pengawetan bahan pangan itu cara yang digunakan untuk membuat makanan itu menjadi tahan lama atau memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat kimia, fisik dan sifat fisik dan kimia pada makanan. Nah, terus kenapa sih mesti ada bahan pengawetan bahan pangan? Ya karena biar kita bisa menjangkau makanan tersebut agar tidak busuk, kita makannya tidak busuk atau kan kalau makanan disimpan lama kan bisa menyimpan racun. Jadi kita juga mengetahui kapan si bahan pangan tersebut memiliki kadaluarsa. Jadi tujuan pengawetan bahan makanan ini kan ada tuh bahan-bahan makanan yang cepat busuk yang disimpan, entah itu karena oksidasi atau benturan. Nah, jadi dibikinlah bahan pengawet makanan ini sehingga bahan makanan dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja, tetapi dengan batas kadaluarsa seperti itu. Nah, selain itu pengawetan makanan juga dapat membuat bahan-bahan yang tidak dikehendaki seperti racun atau bahan-bahan yang lain, kimia lain yang bisa dinetralkan atau disingkirkan dari bahan makanan seperti itu. Nah, prinsip pengawetan makanan itu ada 3. Yang pertama, mencegah atau memperlambat laju proses dekomposisi atau autolisis bahan pangan. Terus mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan, termasuk serangan hama atau contoh kayak seperti kena lalat kan itu udah berarti udah gak layak dimakan lagi atau udah kena bakteri. Terus itu mencegah atau memperlambat kerusakan mikrobial. Bahan kimia yang digunakan sebagai pengawet juga diharapkan dapat mengganggu kondisi optimal. Maksudnya itu kondisi optimal pertumbuhan mikroba. Jadi kita tahu bakteri apa yang ada di bahan pangan itu sehingga kita tidak bisa makan makanan tersebut karena kita mengetahui ada bakteri tersebut. Pengawetan bahan pangan dengan metode radiasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih iradiasi itu. Nah, di metode radiasi ini ada yang disebut dengan iradiasi. Iradiasi itu adalah suatu teknik penggunaan energi radiasi untuk penyimpanan bahan untuk penyinaran bahan secara sengaja dan terarah. Iradiasi bahan pangan merupakan salah satu teknologi pengolahan pangan yang bertujuan untuk membunuh cemaran biologis. Jadi lebih efektif dibanding dengan pengawetan bahan pangan yang fumigasi. Nah, tadi kan bertujuan untuk membunuh cemaran biologis berupa bakteri patogen seperti virus, jamur, dan serangga yang dapat merusak bahan pangan tersebut dan membahayakan konsumen dengan cara mengionisasi bahan pangan tersebut dengan menggunakan sinar tertentu. Nah, itu dengan metode radiasi. Iradiasi pangan menggunakan energi elektromagnetik tertentu, yaitu energi dari radiasi pengion. Apa sih radiasi pengion itu? Nah, saya akan menjelaskan. Radiasi pengion itu adalah radiasi dengan energi yang mampu membuat elektron suatu atom terpental dari tempatnya yang mengakibatkan atom netral berubah menjadi ion positif, yaitu atom yang kehilangan elektronnya yaitu atom yang akan kehilangan elektronnya. Contohnya radiasi pengionnya itu radiasi ultraviolet, terus radiasi alfa, terus sinar beta dan sinar gamma. Nah, biasanya itu radiasi gamma inilah yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Yang paling tinggi itu bergeraknya radiasi gamma. Terus abis itu jadi radiasi gamma inilah yang biasa digunakan untuk pengawetan bahan pangan metode radiasi. Seperti yang telah teman-teman saya review beberapa jurnal. Dan di beberapa jurnal tersebut menggunakan sinar gamma tersebut, ini radiasi gamma ini, karena yaitu dia bergerak cepat. Jadi kayak apa sih ya, dia memiliki kemampuan yang sangat kuat dibandingkan sinar alfa atau radiasi ultraviolet yang lainnya. Nah, terus abis itu sinar gamma ini memiliki gelombang elektromagnetik yang bergerak dengan cepat dengan kecepatan tinggi hampir menyamai kecepatan cahaya. Arahnya tidak dipengaruhi medan magnet, tidak memiliki muatan, jarak lintasan relatif panjang, dan mempunyai daya ionisasi kecil serta daya tembus yang tinggi. Dengan proses iradiasi tersebut, pada pengawetan bahan pangan, energi iradiasi dengan panjang gelombang yang pendek dikenakan pada bahan pangan dapat menghindari dari kerugian akibat mikroorganisme, patogen, bakteri-bakteri, virus atau jamur tersebut dan penyakit sehingga dapat untuk menunda atau menghalangi pertunasan pada kentang atau kacang-kacangan hingga pengawetan. Jadi sinar gamma ini karena dia tapi kalau untuk bahan pangan ini sinar gamma kan kecepatannya punya tinggi, tapi untuk makannya dia hanya memakai kekuatannya beberapa saja seperti itu.
Nah, metode iradiasi yang lain yaitu yang lain adalah dengan menggunakan berkas elektron dan sinar X. Terus habis itu teknik iradiasi untuk pengawetan dan sterilisasi bahan pangan telah dipatenkan oleh ilmuwan dari Perancis pada tahun 1930. Wah, cukup lama ya. Para peneliti Amerika pada tahun 1945 telah mulai melakukan pengawetan bahan pangan dengan proses iradiasi. Dengan proses iradiasi, bahan pangan menjadi lebih baik dan nilainya lebih tinggi, tahan lama karena dapat menghilangkan mikroorganisme bakteri Salmonella E. coli. Terus juga dia bisa menghilangkan bakteri Usteria monocytogenes. Terus abis itu Campylobacter jejuni. Namun saya kurang tahu itu mengakibatkan penyakit apa. Yang mengurangi produk hasil pertanian akibat dari insektisida dan jamuran lain. Jadi lebih efektif. Sebenarnya lebih efektif. Tapi ya mungkin ya itu tadi karena belum banyak yang menggunakan, jadi prosesnya lebih prosesnya lebih membutuhkan uang yang sangat banyak seperti itu, karena ya itu dia tadi bukan susah sih, tapi belum banyak yang mengenal lebih dalam, karena yang mengenal itu lebih ke orang luar sana, para ilmuwan di luar sana. Nah, pengaruh radiasi terutama terkait dengan perubahan kimia, tergantung pada faktor fisik dan fisiologis dari organisme hidup tersebut. Jadi pengaruh radiasinya itu yaitu tadi tergantung sama bahan pangan tersebut kah, jenis bahan pangannya itu apa, terus juga fisiknya dan juga bakteri yang terkandung pada bahan pangan tersebut. Itu mempengaruhi proses pengawetan bahan pangan. Nah, terus habis itu parameter fisik itu meliputi laju dosis, distribusi dosis, dan kualitas radiasi. Sedangkan parameter fisiologisnya itu yaitu suhu, kadar air, dan konsentrasi oksigen. Pada prinsipnya, proses pengawetan bahan pangan dengan metode radiasi itu akan menimbulkan eksitasi dan ionisasi, juga perubahan kimia. Nah, eksitasi itu adalah suatu keadaan di mana sel senyawa kompleks, di mana sel hidup dalam keadaan peka terhadap pengaruh dari luar. Sel hidupnya peka itu eksitasi. Nah, kalau misalkan sedangkan ionisasi itu proses peruraian senyawa kompleks atau makromolekul menjadi fraksi atau ion radikal bebas. Nah, perubahan kimia timbul sebagai akibat dari eksitasi, ionisasi, dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi baik berlangsung maupun setelah proses iradiasi tersebut selesai. Ditinjau dari aspek kimianya dan nutrisi, bahan pangan yang mengalami pengolahan iradiasi ini mengalami perubahan yang lebih sedikit perubahan karakteristik kimia, karena pengaruh radiasi dapat meningkat apabila terjadi peningkatan dosis yang juga bertanggung pada jumlah dan komposisi bahan. Pengaruh radiasi bervariasi, dapat menyebabkan detanurasi protein pada pemberian dosis radiasi tinggi. Ionisasi menyebabkan suatu pembentangan molekul protein dan menjadi tempat-tempat tertentu lebih mudah diserang oleh enzim. Enzim dapat diinaktivasikan baik dengan pengaruh langsung maupun tidak langsung dengan radiasi pengion. Nah, radiasi juga dapat mengubah sifat fisika dan kimia bahan pangan berkarbohidrat tinggi, namun tindakan ini tidak nyata mempengaruhi gizinya. Jadi ada keuntungan dan kerugiannya. Tadi yang sudah saya jelaskan itu termasuk ke dalam kerugiannya, itu bisa berubah kandungan zat kimianya apabila energi iradiasinya tinggi. Dosis bahan pangannya juga tinggi, itu juga sangat mempengaruhi, seperti itu. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon sebesar-besarnya dimaafkan apabila ada salah-salah kata atau salah dalam menjelaskan materi, atau terlalu cepat, atau pokoknya kalau banyak salah saya mohon minta